Oke guys, balik lagi bersama saya Fikri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya guys, karena beberapa hari ini saya sibuk banget dengan tugas-tugas kuliah. Jadi saya tidak bisa langsung tidak bisa bertemu dengan Anda semuanya. Oke. Mari kita membahas tentang sebuah kitab. Oke. Kita pembahasan tentang Al-Matlabah. Kita akan membahas tentang Al-Matlabah lagi. Jadi tetap nonton di Fikri Maulana channel. Oke. Yuk. Sebelum itu mari kita bersama-sama bersolawat dahulu. Li khamsatun utfi biha harol waba ilhatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li khamsatun utfi biha harol waba ilhatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Oke. Maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wa ba'idil hadra wa dharal qani wa sandama kasratil maqali wa ba'idil hadra wa dharal qani وسد ما كثرة المقال وارغب عن اللعاب والملاهي فالعلم لا يهمل بقلب الله ورغب عن اللعاب والملاهي
fal ilmu la yahsul bi qalbillahi. Ngadoi cerita lan akeh omongan, yen ngomong nganggo omongan seperlune. Ngadoi pegawean kang ro faedah, sebab atilahan ilmu ro faedah. Wa'na bimalbusin wa adna quti, wafrih li jam'i dhurri wal yakuti, waqna bimalbusin wa adna quti, wafrah li jam'i dhurri wal yakuti. Wa wadi'il awtana wal ahbaba, wa dhurkal faqiru baban. Penganggolan pakaian lan pangan kudu nerima, secukupe ro nganti luwian. Ing omah lan kekasih ro kalingan, ora isin takon ing kamuskilan. Wa'atilil bustana wadukana, wahali kullaka inin makana. Aja mikir kebon lan ing tokone, lan ing sekabehan perkara dunyane. Aja mikiri kebon lan ing tokone, lan ing sekabehan perkara dunyane. Bisa beli. aduh. Bisa beli. Harus bisa dong. Kalau kamu mau pinter, kalau kamu mau hidupnya bermanfaat, harus bisa dong meninggalkan dunia dan seisinya. Ini mengembara bagaikan musafir. Aduh. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang waba'idil qadra wa darul qali wasadababa kasrotil maqali. Maaf ya. Tadi juga ada yang salah tadi. Maaf. Ya, jadi menjauhi cerita dan banyak bicara. Kenapa cerita itu bisa jadi masalah? Pertama, kalau kita menceritakan orang lain itu masalah. Kenapa? Menceritakan orang lain kan bebas-bebas aja. Ya salah. Kenapa salah? Ketika kamu menceritakan sesuatu kebohongan, sesuatu kejahatan, maka itu menjadi salah. Paham?
ketika kamu menceritakan suatu kebohongan, ketika kamu menceritakan sebuah kejahatan, maka itu salah. Ya, ibu-ibu yang suka cerita-cerita ya. Bapak-bapak yang suka cerita-cerita. Anak-anak yang suka cerita-cerita ya. Para remaja ya, yang masih sekolah SD, yang masih sekolah SMP, SMA atau MI, MTS atau MA, SMK, jangan banyak gosip, cerita-cerita tentang kejahatan teman, tentang kejelekan teman. Si dia pernah ngompol. Udah habis. Kalian tidak akan menjadi orang yang pintar. Karena apa? Kalian sudah pernah melakukan itu. Paham? Terus bagaimana kalau saya sudah melakukannya? Saya belum tahu. Pak. Oke. Kita mencoba ya. Kita mencoba. Ini percobaan. Kalian harus melakukan taubat dan minta maaf sama orang itu. Orang yang kalian ceritakan, orang yang kalian fitnah, nyolong pit orang kena. Boleh. Itu boleh. Tapi kalau kalian tidak melakukannya, jangan mengharap kalian akan menjadi orang yang pintar. Jangan mengharap kalian akan bermanfaat. Karena kalian seperti itu. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, minta maaf sama orang itu. Orang yang kamu ceritakan, orang yang kamu jelek-jelekan, orang yang kamu hina, orang yang kamu zolimi, orang yang kamu ceritakan kepada orang lain, itu harus kamu minta maaf sama dia. Walaupun dia sudah minta maaf, walaupun dia sudah memaafkan, kamu harus minta maaf sama dia. Paham? Jangan melakukan itu lagi. Lupakan. Jangan pernah bercerita itu lagi. Jangan. Oke. Selanjutnya, yaitu berbicara, banyak bicara. Ya, ini juga sama masalah. Ketika kalian di kelas, ada seorang ustadz, ada seorang guru, ada seorang ustazah, ada seorang bu guru menjelaskan sebuah pelajaran, dengarkan. Jangan bicara ketika guru menjelaskan. Ini masalah Anda. Karena apa yang akan terjadi? Anda akan menjadi bodoh. Gitu. Ya, itu mungkin paling gampang lah. Gitu. Ya, paling gampang bodoh. Gitu. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus buka buku. Buka buku tulis kamu, bawa pensil, bawa pulpen. Apa yang bu guru jelaskan, tulis. Itu lebih baik daripada kamu ngobrol, bicara sama teman kamu di kelas. Apa manfaatnya? Dan juga membuatmu bodoh.
Jadi jangan banyak bicara ketika sedang belajar di kelas. Oke, siap. Kalau istirahat gimana? Boleh. Istirahat bicara sepuasnya. Wede. Boleh. Bicara sepuasnya. Bicara sepuasnya. Oke. Ini sudah cukup. Selanjutnya. Jadi bicara itu harus seperlunya saja, secukupnya saja. Ketika ada ibu guru sedang menjelaskan, diam. Ketika bertanya, baru bicara. Anak-anak, silahkan yang mau bertanya, angkat tangan. Saya baru bicara. Tapi setelah selesai bicara, bertanya, diam. Setelah bertanya, diam. Kamu boleh bicara ketika kamu bertanya. Setelah itu, diam. Jangan bicara apapun. Paham? Karena kalau kamu bicara saja ketika ketika kamu bicara sama orang lain, guru kamu sedang mengajar, sedang menjelaskan sesuatu, maka kamu akan bodoh. Paham? Oke, lanjut. Yang selanjutnya, warghab anil wa'abi wal malahi fal ilmu la yahsul biqalbi lahi. Terus jauhi pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa pekerjaan yang tidak ada manfaatnya? Yang pertama, tidur di kelas. Itu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, bolos. Itu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Bolos dari sekolah, main sama teman kamu, itu adalah pekerjaan yang tidak ada manfaatnya dan pasti bodoh. Oke. Selanjutnya, tidak berangkat sekolah. Itu pekerjaan yang sangat bodoh. Tidak ada manfaatnya. Oke. Kedua, tidak persiapan membawa buku, membawa pelajaran-pelajaran yang ada di jadwal. Jadwal hari Senin udah jelas. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Kenapa kamu cuma bawa penjaskes? Salah, bodoh. Pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Oke. Terus apa lagi? Malas mengerjakan tugas, itu juga bodoh. Anak-anak, latihan, kerjakan sekarang. Kamu diem aja, ngobrol terus. Bodoh. Pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, bodoh. Terus apalagi? Masih banyak. Tapi itu yang paling kelihatan. Mau disebutin? Oke. Pakai lipstick. Aduh,
pakai bedak. Aduh, toilet. Ibu ke toilet sebentar. Aduh, itu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, bodoh. Ya udah. Ya, tidak ada manfaatnya, bodoh. Ya udah itu aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, terus sebab kenapa membuat hati itu adalah tempat ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi hati kalian berkata, saya malas, saya nggak mau ngerjain. Itu adalah tanda-tanda pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Itulah tanda-tanda kalian bodoh. Jangan lawan. Walaupun hati kalian bilang capek, lawan, lakukan, belajar. Walaupun hati kalian berkata, saya udah capek, 12 tahun saya belajar, saya capek, saya mau istirahat. Jangan ditolak. Ya, ditolak, peringatan, warning, ditolak. Tidak boleh. Saya harus belajar lagi. Terus selanjutnya, pakaian dan makanan itu harus menerima. Kamu makan apa aja, misalkan makan cuma lauk tempe tahu aja, bersyukur masih makan tempe dan tahu. Ada yang makan cuma nasi doang, ada yang makan cuma air santai, air kuah sayur, itu juga masih untung. Ada yang tidak makan sama sekali. Kalian jangan seperti itu. Kalian punya makanan, dimakan, jangan dibuang-buang, apalagi dimubazir, dibuang ke jalan, dibuang ke tong sampah. Itu makanan loh, makanan kalian. Dan itu yang menyebabkan kalian itu bodoh. Ngerti gak? Jadi makan apapun itu harus menerima, maupun tempe dan tahu gitu. Terima saja gitu. Yang penting itu makanan. Orang itu makan gitu. Ini nggak apa-apa. Yang penting sehat, makanannya sehat, itu baru dimasak, nggak apa-apa cu. Kalau baru dimasak itu sehat cu, nggak apa-apa dimakan. Tidak usah mengharapkan saya harus makan yang enak, harus makan daging terus-terusan. Jangan gitu. Sayur-sayuran pun boleh dimakan, dimasak dulu jadi sayur apa gitu, dimakan boleh. Kangkung, bayam boleh dimakan, tomat boleh dimakan, wortel boleh dimakan, daun seledri boleh dimakan, daun serai boleh dimakan, jahe boleh dimakan,
Apa yang bisa? Kunyit boleh dimakan. Kenapa tidak boleh? Nah, yang penting udah dimasak. Yang penting udah dimasak. Yang kedua udah dikasih apa? Wortel di jus jadi minuman. Wortel jadi minuman bisa. Jahe jadi minuman bisa. Kunyit, lengkoas, laos jadi minuman bisa. Apalagi banyak. Daun seledri dimasak enak. Bayam, kangkung dimasak enak. Tomat dimasak enak. Jadi jangan pernah bicara bahwa saya tuh makan harus ini, harus ini, harus ini. Kamu jangan berpikiran seperti itu. Makan apapun yang ada sekarang. Kelaparan, kasihan, kamu kelaparan. Kalau kamu terus egois, kamu egois gitu, mau makanannya itu aja, itu namanya egois, dan itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Orang yang egois tidak akan mendapatkan ilmu, justru bodoh. Saya pernah ikutan lomba, ada orang egois, teman saya tuh orangnya egois. Saya bilangin bodoh loh. Kenapa? Karena dia terus maksa jalan ini tuh salah, kenapa kesini gitu. Dia maksa jalan ke situ, ya gue bodohin lah. Gue harus bilang apa gitu, bodoh gitu. Lo itu harusnya belok ke kanan, kenapa lurus gitu. Lurus itu jurang, lo bakal tenggelam dalam jurang. Lo mau kita celaka? Bodoh, egois. Paham? Jadi harus mengerti gitu, harus mengerti. Jadi harus mengerti gitu. Pakaian tidak perlu setiap hari ganti pakaian baru, lebaran pakai pakaian baru, tidak usah. Ibu seragam sekolah udah sobek, ganti. Apa kayak gitu, apa gitu. Kalau masih bisa dijahit. Paham? Kalau masih bisa dijahit. Paham? Kalau masih bisa dijahit. Kalau tidak bisa dijahit, udah selesai. Cari atau pinjam atau minta celana bekas. Jangan minta yang baru. Kasihan orang tua. Paham kan? Kecuali kamu punya uang sendiri. Kalau kamu punya uang sendiri, boleh kamu beli baju sehari-hari. Tapi buat apa? Baju baru buat apa? Oke. Jadi apapun pakaianmu, apapun makananmu, terima saja. Terima. Orang sukses itu berawal dari tempe. Orang sukses itu berawal dari tempe. Tahu
orek-orek. Itu orang sukses, yang makan itu orang sukses gitu. Orang sukses itu berawal dari kebaya, baju bolong-bolong. Orang sukses itu pakai itu gitu. Orang sukses itu dulunya pakaiannya itu bolong, dijahit, bolong lagi, dijahit lagi, bolong lagi, dijahit lagi, bolong. Coba kamu lihat, kamu cerita, ada orang yang cerita susahnya hidup ketika dia menjadi seperti kamu, ketika dia belajar sekolah. Coba kamu tanya guru-guru kamu, emang dia orang kaya? Bukan. Apakah pakaiannya itu setiap hari ganti? Bukan kan? Apakah makanannya itu harus ayam goreng saja? Bukan. Tempe juga masuk, sayuran pun masuk. Makan yang halal masuk gitu. Apa aja gitu yang halal. Oke, lanjutlah. Jangan ya, terus inilah masalah yang sebenarnya. Jadi rumah dan kekasih lupakan. aduh. Yo, yang masih punya pasangan lupakan. Putusin. Sayang, ketika aku di kelas di sekolah, kita itu bagaikan orang asing. Ketika aku di sekolah, sayang, kamu jangan panggil aku sayang, tapi panggil nama aku aja. Dan tidak boleh dekat-dekat sama aku lagi ketika aku di sekolah. Gitu dong. Nah, itu cara supaya kamu bisa dekat lagi sama pacar. Itu cara. Tapi kalau kamu mau meninggalkan pacar kamu, boleh ya. Boleh. Karena pacaran itu tidak ada gitu sebenarnya. Yang ada itu nikah. Jadi kalau pacaran ya tidak ada gitu. Tidak ada petunjuk gitu. Tidak ada caranya gitu. Tapi kalau nikah ada caranya. Ya. Oke. Jadi begitulah teman-teman, sahabat, subscriber saya, bahwa rumah, jangan memikirkan rumah. Misalkan di rumah saya ini ada sesuatu yang harus dijaga, dipikirin terus sampai belajar pun dipikirin gitu. Akhirnya nilainya 0. Belajar nilainya 0 gara-gara mikirin rumah. Ya. Jangan lupakan rumah. Ya, lupa kok nih. Baliknya priwe. Aduh, kaku. Kalah kaku mending bae. Ya. Baliknya priwe. Pulangnya kemana? Lupa. Aduh. Maksud saya itu, kamu lupakan masalah di rumah. Kalau waktunya berangkat sekolah, berangkat. Jangan pernah mikirkan masalah di rumah. Rumah ini tidak akan bisa berjalan, kecuali rumah yang
ada di mobil. Ya ada, sekarang ini ada. Coba lihat aja, rumah itu bisa jalan tahun 2021. Rumah itu bisa jalan-jalan. Tapi kamu kan yang rumahnya itu di tanah gitu. Rumahnya itu di tanah, tidak pakai roda. Jangan dipikirkan. Rumah itu masih ada di situ. Rumah itu tidak akan lari. Masih tetap di situ. Oke. Terus kekasih. Aduh, lupakan itu. Jangan pacaran di sekolah. Udah cukup. Titik. Jangan pacaran di sekolah. Walaupun kamu pengen banget. Tapi jangan. Oke. Nah, terus kalau kamu susah, pelajaran matematika susah, bertanya. Ya, pelajaran fisika, pelajaran kimia susah. Waduh. Bertanya dong. Ya, bertanya dong. Ya. Jadi apapun masalahmu ketika di kelas, kamu tanya dong sama guru. Ketika kamu di sekolah, tanya sama guru. Ibu guru, Pak guru, gimana dong? Saya susah banget pelajaran ini. Tolong jelasin dong. Ini gimana sih caranya? Gitu. Boleh kan? Boleh dong. Apa yang tidak boleh? Ya. Lakukan. Sabar. Sabar ya. Saya terlalu bersemangat. Oke, jadi sabar. Lakukan gitu. Ya, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ketika kamu susah pelajaran apapun itu, bertanya. Nah, oke, itu aja jawabannya. Tanya. Gitu. Terus jangan memikirkan kebun, toko, dan semua masalah dunia. Urusan-urusan di dunia. Misalkan kamu memikirkan HP yang belum dicas, atau memikirkan balasan WA dari sayang beb. Nah, jangan memikirkan itu. Ya, walaupun aku memikirkanmu, tapi demi ilmu. Keren. Jurus. Jurus-jurusan. Jurusan. Emang. Jadi kita harus begitulah. Jadi jangan memikirkan kebun. Aduh, tanaman saya belum ditanam. Aduh, pohon mangga saya belum berbuah nih. Udah, jangan dipikirin. Ketika di kelas dipikirin, di sekolahan dipikirin terus. Tolong. Ya, jangan memikirkan itu. Lupakan semuanya. Ngomong enak bayang ngomongku ya. Ya enak lah ngomongku, tapi praktek kalian yang bisa melakukan ini luar biasa. Saya juga berusaha sampai sekarang. Kalian yang bisa melakukannya
luar biasa, luar biasa. Oke, sampai di situ dulu kajian kita hari ini. Salam dari saya. Bye bye. See you next time. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.